Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Islami 836. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Islam dalam sejarah yang masih keturunan dari Ki Ageng Pemanahan, pendiri Kerajaan Mataram Islam. Ulama besar Kiai Raden Santri atau Pangeran Singosari adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan dengan Garwo Anpil. Ia merupakan kakak tiri dari Panembahan Senopati, Raja Mataram Islam pertama. Meskipun lahir dari istri selir, Kiai Raden Santri mempunyai peranan yang cukup besar di kerajaan maupun di masyarakat. Pangeran Singosari merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan yang memiliki peranan yang sangat penting bagi kerajaan Mataram. Menurut adib dalam Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat, Kiai Raden Santri akrab dengan Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Di awal perkembangan Mataram, melakukan perluasan wilayah dan Kiai Raden Santri sebagai Panglima Perang Kerajaan Mataram. Perlahan Kiai Raden Santri bosan di kerajaan dan pamit kepada Sutawijaya untuk mengembara. Pada tahun 1660 Masehi Kiai Raden Santri sampai di Dusun Santren, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Kiai Raden Santri sesampainya di Magelang, tinggal dan menetap di Dusun Santren. Di sana dia lebih akrab dengan panggilan Kiai daripada Pangeran Singosari, karena kedatangannya untuk berdakwah. Banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ia adalah pangeran dari Kerajaan Mataram Islam. Sisa umur hidupnya ia gunakan untuk berdakwah dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu setelah ia meninggal pada tahun 1810 Masehi, makamnya yang berada di Gunung Pring masih kerap diziarahi. Kemudian penting diketahui, selain sebagai seorang pangeran, Kiai Raden Santri ternyata seorang wali yang memiliki banyak karomah. Berikut ini karomah Kiai Raden Santri yang dirangkum dari berbagai sumber. Kiai Raden Santri merupakan seorang alim yang juga merupakan waliullah. Waliullah ialah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dibekali beberapa karomah atau kemuliaan. Dikisahkan, menjelang kerajaan Mataram berdiri, Kiai Raden Santri pernah menjabat sebagai senopati perang yang bertugas mengajarkan sholat kepada para prajurit. Saat akan mengajarkan sholat kepada para prajurit, di dusun itu Kiai Raden Santri tidak menemukan air untuk berwudhu. Kemudian Kiai Raden Santri berdoa kepada Allah agar diberikan air. Lalu Kiai Raden Santri membuat sendang dengan tongkatnya dan dengan izin Allah, sendang itu pun memancarkan air. Bahkan hingga kini sendang tersebut tak pernah berhenti memancarkan air, meski di musim kemarau sekalipun. Sendang itu terletak di Dusun Kolosendang, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Disebutkan pula, saat Kiai Raden Santri menetap di Desa Santren, ia suka berkholwat atau menyepi di puncak Bukit Gunung Pring. Di antara karomah beliau yang lain, adalah ketika beliau meminta kepada Sultan Agung untuk dibangunkan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah di Dusun Santren sebagai tempat tinggalnya. Konon bangunan Masjid Santren telah dipersiapkan oleh Sultan Agung di Kota Gede Ibu Kota Mataram dan dipindahkan oleh Mbah Raden Santri ke Dusun Santren dibawa dengan dibungkus sapu tangan. Masyarakat Santren dibuat kaget dengan adanya masjid yang dengan sangat cepat dengan mengibaratkan bahwa malam harinya belum terdengar beduk dan azan mendadak subuh sudah terdengar suara beduk dan azan sehingga Masjid Santren disebutnya sebagai Masjid Tiban. Ketika terjadi banjir besar dari letusan Gunung Merapi yang konon meluap sampai kawasan Candi Borobudur. Setelah menetap di Dusun Santren pada tahun 1600 Masehi, Raden Santri sering menyepi untuk mujahadah di Bukit Gunung Pring. Saat pulang dari Bukit Gunung Pring ke Dusun Santren di perjalanan melewati sungai terjadi banjir yang sangat besar. Kemudian Raden Santri berkata, "Air berhentilah kamu, aku akan lewat." Maka banjir itu berhenti dan mengeras hingga menjadi batu-batu yang cadas dan menonjol. Sampai sekarang dusun tersebut dikenal dengan nama Watu Congol, batu yang menonjol, yang masih berada di Muntilan, dekat Dusun Gunung Pring. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama di wilayah Sekawan Keblat Gansal pancernya Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan menoreh di sepanjang Kali Progo. Keturunan Kiai Raden Santri berturutan adalah Kiai Krapyak I, Kiai Krapyak II, Kiai Krapyak III, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Kiai Gus Jogorekso, Raden Mo Anwar AS, Raden Kowait Abdul Sajak, hingga Kiai Dalhar, dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Haq. Demikianlah kisah Kiai Raden Santri ulama yang membawa Islam dan berdakwah di Magelang,
Sampai jumpa kembali dengan kisah-kisah selanjutnya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar pendapat Anda. Terima kasih.